Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertemuan pertama kita di mata pelajaran Akidah Akhlak, meskipun secara virtual dan tidak langsung secara tatap muka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sampai secara maksimal kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama, perkenalkan saya Alfiana Faiza. Kalian bisa panggil saya Kak Ana. Kakak merupakan mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Lanjutkan tema pembelajaran mengenai akhlak terpuji terhadap diri sendiri yang sebelumnya telah kalian pelajari bersama, yaitu ada ikhtiar, tawakal, dan syukur. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sabar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata sabar. Sabar seringkali diucapkan seseorang ketika berada dalam kondisi yang sulit. Namun, apa sabar hanya sebatas dalam kondisi tersebut? Hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai akhlak terpuji sabar. Apa pengertian sabar? Dalil yang menunjukkan perintah untuk bersabar, macam-macam sabar, ciri-ciri sabar, perilaku sabar, serta hal baik apa yang dapat diterima seseorang ketika bersabar. Untuk lebih lanjut, mari kita simak materi berikut bersama-sama. Materinya mengenai sabar. Di antara kalian ada yang tahu apa itu sabar? Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contohnya saat kita sedang sakit, kita tidak boleh mengeluh kepada Allah, justru kita harus bersyukur, karena rasa sakit yang diberikan oleh Allah bisa jadi menggugurkan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Maka dari itu, sabar bisa menjadi salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalil nakli perintah sabar. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kedua yaitu Quran Surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya, macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menuntut ilmu. Apabila kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapat apa-apa, karena menuntut ilmu itu bagian dari ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Tujuan dari menghindari maksiat agar kita tidak terjerumus untuk melakukannya. Contohnya, ketika kita tidak mempunyai uang, kemudian muncul keinginan untuk mencuri.
maka kita harus sabar dan tidak boleh melakukan pencurian, karena hal tersebut merupakan akhlak tercela. Yang ketiga yaitu sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu sabar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan mudah mengeluh dan berputus asa. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua yaitu tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Yang ketiga yaitu tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Yang kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Contoh perilaku sabar. Gambar yang pertama yaitu seseorang sedang berdoa atau berzikir kepada Allah. Apapun yang telah Allah beri kepada kita, harus selalu bersabar dan bersyukur. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Gambar yang kedua yaitu seseorang sedang mengalami musibah, rumahnya hancur karena bencana alam. Meskipun seperti itu, kita harus tetap bersabar, karena kita tidak tahu di balik itu semua, bisa jadi Allah telah menyiapkan hikmah yang luar biasa. Hal yang harus dilakukan agar terbiasa berperilaku sabar. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Yang keempat yaitu yakin bahwa dengan sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dampak positif dari perilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk tugasnya, ada 2 soal. Yang pertama, tulis Quran Surat Ali Imran ayat 200 beserta terjemahannya, serta uraikan maksud dari ayat tersebut. Yang kedua, buatlah contoh cerita mengenai sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.